1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu firman Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu,
jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari dan sampai Barsyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini?"
Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merencanakan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab hari ini. Untuk Bu Veronica, Pak Ali Mulyo, dan Bu Ros, saya ucapkan terima kasih. Iya, kita Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, banyak orang ya hidupnya dia sembarangan ya, saudara ya. Hidupnya sembarangan,
Dia tidak menghargai berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada hidupnya. Ya, dia main-main. Saya tadi di Den Haag, saya isi bensin di situ daerah ini ya, pokoknya usulnya kebut-kebutan. Orang mobil bagus-bagus gitu ya. Terus saya batin ya, ini gila ini orang-orang ini ya. Malam-malam hidupnya, dia sia-siakan hidupnya hanya dengan seperti itu ya. Untuk kesenangannya mereka balapan, itu daerah orang balapan memang itu ya, jalannya kecil balapan itu ya, makanya isinya apa, kamera ya, narkoba lagi, transaksi segala macam, tuh sudah gitu mereka nggak bisa lepas. Dan banyak sekali orang-orang ya yang hidupnya masa mudanya itu ya dicukupi semua, tapi akhirnya ya sia-sia hidupnya, saudara ya. Sementara banyak orang-orang yang berusaha hidup ya yang dengan segala keterbatasannya, tapi kemudian ya dia harus berjuang dengan segala keterbatasannya. Ya seakan-akan nggak adil ya dunia ya, Tuhan nggak adil. Oh adil saudara ya, Tuhan adil sekali ya, Tuhan adil sekali, dan Tuhan begitu penuh dengan cinta. Yang jadi masalah adalah apakah kita menghargai ya, apakah kita menghargai anugerah dari Tuhan itu, saudara. Saudara, waktu saya kecil ya, SD ya, kita SD, saya tuh congekan ya kupingnya ya, yang sebelah kiri, saudara ya, congekan. Dan congekan itu saya nggak sadar kalau keluar ya. Jadi kalau pagi-pagi banget kering, saudara, nggak ada apa-apa baunya ya. Nanti seminggu nggak ada apa-apa ya, 1 bulan nggak ada apa-apa. Entah kenapa nanti tiba-tiba dia keluar sendiri ya, saudara ya, bisa keluar sendiri. Dan kalau keluar itu terus mulai kepalanya pusing ya, terus kan wah, nggak enak sekali ya, rasanya seluruh badan kan rasanya bau. Apalagi saya dari kecil itu masalah bau-bau itu sensitif sekali ya. Jadi lupa bawa sapu tangan, nggak bawa kapas. Yang namanya anak kecil ya nggak dibawain kapas, dan biasanya saya bawa sapu tangan. Tapi karena apa namanya itu tiba-tiba mulai, waduh saudara, akhirnya saya tutup gini ya, pakai baju begitu ya saudara ya. Ya tapi karena banyak ya, sampai ininya hijau semua ya saudara ya. Sampai bajunya hijau semua saudara. Anda bayangin ya saudara ya, udah miskin, congekan saudara ya. Udah miskin, congekan. Tapi saya pede ya saudara ya dulu ya. Ya, saya bersyukur saudara ya, saya bersyukur otak saya cerdas saudara ya. Jadi saya matematika selalu the best ya di sekolah ya, walaupun congekan begitu. Jadi apa namanya ya pede juga ya pede saya. Jadi nggak saya juga lincah apa segala macam ya, lari-lari apa ya, saya jadi lari juga cepat semua ya. Jadi main pun ya saya selalu menang-menangan gitu ya. Jadi walaupun congekan, teman-teman semua dekat main. Ya bersyukur ya. Tuhan adil nggak? Enggak, saudara. Buat saya nggak adil zaman itu. Kenapa orang-orang itu sehat semua? Ya kan? Saya nggak mempersalahkan kayak enggak ya. Yang penting saya bisa sekolah, saya pulang sekolah makan. Tapi kenapa saya nggak bisa jadi bebas? Begitu tuh, congekan itu bisa seminggu, saudara ya. Ya nanti nggak diapa-apain sembuh sendiri. Ya entah kenapa, saudara ya. Nggak diapa-apain sembuh sendiri. Ya, sebab kalau diapa-apain, diobatin begitu saudara ya, waduh sakit sekali ya, obatnya itu sakit sekali ya. Dulu dibersihkannya pakai H2O2, hidrogen peroksida. Begitu ditetes, terus gitu ya, bergemuruh di sini, terus dituang, wah terus habis itu sakit semua saudara ya, di dalamnya karena infeksi kan. Atau mungkin perasaan sakit, saya nggak tahu, karena ribut sekali dong, gitu ya, bunyi keras sekali ditetesin hidrogen peroksida itu ya, supaya bersih itu ya. Nah, terus nanti sembuh ya, cuma itu sembuh. Nanti kambuh lagi, orang tua nggak punya uang, nggak bisa beli obat, ya. Ya jadi nanti lama, saudara sembuhnya lama. Nanti 2 bulan baru sembuh. Jadi kalau udah keluar, ya, siang-siang itu, biasanya kalau udah jam 11 gitu ya. Nah, cilakanya saudara, pagi-pagi. Kalau jam 11 kan saya tutup sebentar kan mau pulang, ya kan. Pagi-pagi jam 7 pagi sudah tiba-tiba keluar ya. Wah itu sengsara sekali itu saudara, seharian ya. Akhirnya nyerah, jam 11 saya pulang, udah kuat, kepalanya sakit ya, pening.
Itu terjadi, saudara ya, selama saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah, SMP saya nggak pernah congekan, saudara ya. Nggak pernah sama sekali. SMA kambuh, saudara ya. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu kambuhnya kenapa, ya, kambuh semua. Jadi, saya ini sinus sudah diambil, tulang sinusnya, ya, sudah diambil, amandel sudah diambil, semua ya. Tapi tetap, saudara, di dalam semua keterbatasan saya itu, saudara ya, saya sering bertanya sama Tuhan, sampai saya berdoa sama Tuhan, ya, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Wah, percaya sekali nggak sembuh-sembuh, saudara ya, dari SD kelas 6 saya selalu dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sampai, kalau sekarang udah nggak pernah sama sekali ya, tapi Tuhan kasih saya telinga buat dengar musik, saudara. Ya, jadi kalau saya main musik, saya nggak lihat partitur. Saya bisa baca partitur ya, saya kan sekolah musik ya. Saya nggak baca partitur. Ya, tapi kalau saya dengar musik ini, saya dengerin, saya main, saudara. Ajaib ya, saudara ya. Saudara tahu Beethoven, saudara ya. Beethoven itu matanya buta, saudara ya. Beethoven itu matanya buta. Tapi dia punya karya musik yang luar biasa indah dalam hidupnya ya. Luar biasa, saudara ya. Dalam segala keterbatasan, saya pernah kenal orang namanya Ibu Priscilla Smith. Pernah kita cak sini ya, orangnya buta, saudara ya. Tapi ini orang buta, nampung orang gila 40, saudara. 40 orang gila. Sekarang 100 ya, dulu 40 waktu saya kenal. Sekarang 100 orang gila di rumahnya ditampung. Ya. Luar biasa, saudara ya. Banyak orang-orang dengan segala keterbatasannya, dia berbuat banyak bagi Tuhan. Tapi banyak orang-orang yang sehat, kebanyakan alasan, saudara. Kebanyakan alasan. Di dalam segala keterbatasan saya waktu dari kecil ya, saya bisa kerja ya. Saya dari kelas 6 SD saya sudah kerja sendiri, jualan SDSB forecast ya, saudara ya. Sampai kita bisa beli motor sendiri semua ya dari jualan ini. Dalam segala keterbatasan, saya lihat anak-anak di jalan itu ya, pinggir-pinggir jalan. Dalam segala keterbatasan mereka tidak pernah ngemis, saudara. Nggak pernah minta-minta. Saya dari kecil nggak pernah minta-minta, nggak pernah saya ngemis, saudara ya. Saya kerja kelas 6 SD. Dengan segala macam, aduh, saudara ya, kalau udah netes gitu, udah deras gitu ya. Itu tuh sampai bisa pingsan saya itu ya. Bisa kayak mau pingsan, nggak pernah pingsan. Herannya nggak pernah pingsan, tapi udah kayak pingsan. Apa namanya, vertigo, vertigo tuh ya, bisa geliang gitu, saudara ya, geliang begitu. Mungkin karena kan saya pakai kaos tak gini-giniin terus kan, jadi mungkin kena kali ya saraf di bagian dalam kuping itu, jadi kayak vertigo. Jadi saya sering vertigo, sering gelap gitu, tapi nggak pingsan. Muntah ya. Tapi Tuhan baik ya, saya nggak pernah sekalipun minta-minta sama orang. Tidak pernah sekalipun saya minta-minta sama siapapun. Tidak pernah, saudara. Tuhan begitu baik. Tetapi, saudara, yang lebih saya bersyukur sama Tuhan, dari kecil saya dengar suara Tuhan, saudara ya. Dari kecil ya saya dengar suara Tuhan. Tadi kalau Anda tadi baca Samuel. Saya tuh dari kecil dengar suara Tuhan manggil saya, saudara ya. Di tengah-tengah ketika saya congekan, saya sering bolos sekolah karena begitu sudah pusing, saya 3 hari bisa nggak sekolah tuh. Maka nanti, saudara, saya dalam tidur saya, nanti Tuhan kasih mimpi yang aneh-aneh, saudara ya. Saya ngimpi apa namanya, ngimpi banyak. Yang itu adalah ketika, terus saya sudah tahu artinya, tapi saya kan takut dalam mimpi itu, saya ketakutan. Lalu saya tanya sama tante saya pendeta ya, kenapa saya mimpi begini ya tante ya? Ya ini artinya begini. Jadi dalam masa kecil saya itu, di dalam segala keterbatasan saya, karena saya teriak sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Hari ini Tuhan bukan cuma sembuhkan saya ya. Saya bisa dengar, saya bisa mendengar hearing musik ya, lebih dari banyak orang ya. Jadi saya kalau dengar musik, aransemen kayak apa macam, saya cuma dengarkan sekali, enggak ini bukan cara mainnya ya. Anak saya bisa baca partitur segala macam ya. Orang-orang Belanda itu kalau saya lagi masuk sampai heran, loh kamu nggak ada partitur segala macam, saya bisa main persis mirip yang di situ gitu ya ceritanya.
Ya karena kita sudah kebiasaan. Waduh, saya pertama kali waktu belajar juga. Dan itu yang luar biasa sekali. Tuhan dalam keheningan saya. Di dalam saya tidur setiap hari. Tuhan bicara, saudara ya. Kenapa, saudara? Kenapa? Saya juga bertanya-tanya, kenapa saya dari kecil dibanding dengan kakak saya yang sehat, saya malah paling sering dengar suara Tuhan. Mimpi, penglihatan. Ya. Dan saya nakal sekali, ya orang bayangin saudara nggak nyaman, nakal berontak, ndak kadu-karuan, pokoknya ndak kadu-karuan, badannya itu rasanya ndak kadu-karuan, jadi gusar gitu ya. Saya mudah gusar kalau itu satu ya. Nah, tetapi Tuhan baik, saudara ya. Tuhan datang karena saya selalu berdoa, saudara. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Tuhan nggak sembuhkan, saudara, sampai saya kelas 3 SMA. Bahkan waktu kuliah pernah keluar, pernah kambuh ya, saudara ya. Malu sekali. Cuma kan kuliah saya udah dewasa, saya bawa kapas ya. Kapas saya kasih obat supaya jangan bau, kasih obat. Jadi baunya bau obat itu saya tempelkan di kuping ya. Jadi nggak, udah selesai. Terus setelah saya layanan, saya sering puasa sih, itu nggak pernah lagi. Sampai hari ini saya tidak pernah sekalipun, saudara. Saya mau nyelam kayak apa di kolam itu, sampai dalam 4 meter, 5 meter, nggak akan congekan, saudara, nggak akan keluar. Dan itu tadi akhirnya. Tetapi saya selalu bilang dengan menjerit di hati, Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Saya teriak ya anak kecil teriak ya, karena saya nggak bisa minta tolong bapak ibu saya, nggak punya duit, saudara. Oh ini harus operasi, habisnya sekian puluh juta, mungkin nggak usah, bisa mati aja, mati aja udah pikirannya duit dari mana. Tuhan tolong aku, Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan saat itu, saudara, selama 9 tahun itu ya, saya berdoa. Ya, mau pendeta siapa, termasuk Om Silas itu doain saya nggak sembuh, saudara. Ya, ini padahal semua orang disembuhkan. Saya nggak sembuh, saya sampai Tuhan kenapa nggak sembuhkan Tuhan? Tapi saya tidak goyah sekalipun. Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Karena saya bilang, Tuhan tolong aku. Hati saya hancur, hati saya teriak sama Tuhan. Saya bandel, saya nakal. Tapi saya selalu teriak sama Tuhan tiap hari. Tuhan tolong aku, Tuhan. Kamu juga gitu, saudara. Kenapa? Ada saat-saatnya ya Tuhan tidak tolong kamu, bukan karena apa-apa. Tapi ini saya nggak retorika ya, bukan ngadem-ngademi kamu. Nikmati saat-saat kamu lagi teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan. Tuhan seakan tidak menolong, tapi Tuhan sungguh ada di situ, saudara. Tanpa saya sadar, saya nggak ngerti, Tuhan tidak tolong saya. Tetapi saya karena di dalam segala kegusaran itu, saya main musik, saudara. Seakan-akan saya ini orang cacat, kupingnya cacat, tapi main musik. Begitu saya sembuh, saya main musik lebih bagus, saudara. Lebih seling, ya kan. Setiap kali saya main musik, saudara ya, setiap kali saya penyembahan. Wah, di Betani itu banyak pemain musik jago, saudara ya. Saya ini nomor berpul, saudara. Ya, banyak yang jago semuanya zaman itu ya. Saya ini nomor sekian. Begitu saya main, saudara, itu orang-orang merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kalau pendeta-pendeta datang, mereka sudah tahu saya dan sudah tahu. Jadi mereka sudah tahu beberapa kali ya, kan kita kan bertahun-tahun ya. Mereka sudah tahu. Paul mana ya, Paul? Panggil Paul, Paul. Saya lagi di bawah, lagi di administrasi, aku takut dulu. Paul, wah saya kudu lari ke atas, saudara. Sudah ada pemain keyboardnya, pemain jazz jago banget, saudara. Saya disuruh gantiin dia, sampai saya nggak enak. Aduh, nanti tersinggung. Aduh, teman sendiri soalnya. Aduh, nggak enak. Bayangin teman sendiri digituin kan kita nggak enak. Kalau orang lain mau bodo amat, ya teman sendiri. Paul mana, Paul, Paul, Paul. Itu pada orang banyak saya sampai nggak enak sekali, saudara ya. Tapi di situ Tuhan ajari saya hati, main musiknya nggak pakai kuping, nggak pakai mata, nggak pakai kuping. Ya pakai hati, karena hati saya teriak, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Waktu saya main, Tuhan, waktu saya main itu rohnya itu tercurah, saudara. Jadi ketika dia khotbah, saya main musik, saudara, pelan-pelan. Ting tang, ting tang, ting tang, ting tang. Tuhan tolong aku, Tuhan. Itu setiap hari, Tuhan tolong aku, Tuhan, Tuhan tolong aku. Jadi lapas sampai dengan hari ini. Begitu pagi bangun, entah kenapa, di dalam hati, Tuhan tolong aku, Tuhan. Saya doa 9 tahun, 9 tahun pagi, siang, malam, begitu melek pokoknya, Tuhan tolong aku, Tuhan. Itu saya doanya begitu. Itu kayak latah, saudara. Saya itu, Tuhan tolong aku, Tuhan. Dan setiap kali saya main musik, saudara, saya mau mengalirkan
aliran-aliran yang dari sorga. Makanya hamba-hamba Tuhan ini suka, Paul mana Paul? Paul. Itu benar-benar saudara ya. Dan saya di dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna saudara. Tetapi kita dengar Tuhan. Kita dengar Tuhan. Di dalam dosamu, di dalam kepolosanmu, di dalam penderitaanmu, kamu bisa dengar suara Tuhan loh saudara. Paulus di dalam dosanya, Samuel di dalam kepolosannya, ya kan? Kapan kamu dengar suara Tuhan? Justru di dalam kelemahan kita Tuhan bekerja, saudara. Jadi kamu sekarang yang lagi lemah, belajar, Tuhan tolong aku Tuhan. Jangan pernah cari manusia. Kalau saya mau cari manusia memang udah nggak bisa. Cari siapa? Duitnya, operasi minta papa mama nggak ada duitnya. Kamu sekarang coba cari Tuhan, bilang Tuhan tolong aku Tuhan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun rohmu keluar saudara. Yang penting kamu setia, tekun, jangan goyah sedikit pun. Tuhan pasti tolong dan Tuhan sediakan sesuatu saudara di situ, di dalam, di balik semua air matamu yang kamu curahkan kepada Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan tolong aku Tuhan. Jangan takut saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.